Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran Al-Islam. Yang akan kita bahas hari ini ialah tentang adil dan istiqomah. Dan pembahasan yang akan kita bahas ialah yang pertama tentang pengertian adil, pembagian adil, contoh perbuatan adil, pengertian istiqomah, pembagian istiqomah, kemudian contoh perbuatan istiqomah. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan pembukaan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa surat yang keempat ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw ta'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Di awal ayat, Allah SWT memerintahkan kita agar menjadi orang yang menegakkan keadilan. Apakah arti dari adil? Maka kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pengertian dari adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya ialah tidak memihak antara satu dengan yang lain. Keadilan dilakukan atas dasar kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu, ya, sesuai dengan ayat yang kita baca sebelumnya. Jadi adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak satu dengan yang lain, dan adil dilaksanakan atau dilakukan atas dasar kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu. Baik, pembahasan berikutnya anak-anakku sekalian. Pembahasan yang kedua, pembagian adil. Adil dibagi menjadi 4. Yang pertama, berperilaku adil kepada Allah. Yang kedua, berperilaku adil kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, berperilaku adil kepada orang lain. Dan yang keempat, berperilaku adil kepada binatang dan tumbuhan atau makhluk yang lainnya. Baik, agar kita lebih memahami tentang adil ini, ada sebuah contoh kisah dari Khalifah Umar tentang keadilan. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab mengumumkan memberikan kain dari negara kepada masyarakat kaum muslimin. Pembagian diberikan secara adil. Nah, beliau memberikan secara adil, ya, baik kepada pejabat negara dan rakyat biasa dengan ukuran kain yang sama. Kemudian pada hari Jumat, Khalifah Umar berkhutbah mengajak masyarakat untuk berjihad. Tetapi mereka tidak merespon dengan baik. Berbeda dengan seperti biasanya. Biasanya mereka merespon dengan baik ketika Khalifah Umar mengajak kepada suatu kebaikan. Nah, ternyata masyarakat menganggap Khalifah Umar tidak adil karena mendapatkan kain yang lebih banyak dari yang lainnya. Jadi beliau mengenakan kain itu dan kainnya lebih besar dari
dari yang dimiliki oleh masyarakat. Maka masyarakat merasa heran dengan hal tersebut. Pada masyarakat menganggap Khalifah Umar tidak berlaku adil. Maka Khalifah Umar menjelaskan bahwa kain lebih tersebut beliau dapatkan dari pemberian jatah anaknya yang bernama Abdullah. Jadi beliau berikan pada ayahnya yaitu Khalifah Umar agar bisa dipakai oleh Umar karena badan beliau besar, jadi membutuhkan kain yang lebih. Akhirnya setelah dijelaskan, masyarakat memenuhi ajakan jihad dan instruksi dari Khalifah Umar bin Khattab dengan mengatakan, kami dengar dan kami taat. Dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran, yaitu keadilan khalifah dalam membagi sebuah pembagian. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan bahas tentang pengertian istiqomah. Ada dua pengertian. Yang pertama secara bahasa. Istiqomah yastaqimu, yaitu artinya tegak lurus. Istiqomah itu tegak lurus, secara bahasa artinya tegak lurus. Kemudian secara istilah yang kedua, teguh pendirian atau selalu konsekuen, artinya terus menerus. Jadi istiqomah itu ialah terus menerus melakukan sesuatu, atau teguh pendirian melakukan sesuatu terus menerus dia lakukan. Itulah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud surat yang ke-11 ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di awal ayat ini Allah SWT memerintahkan agar tetap istiqomah dan teguh pendirian di atas jalan yang benar. Dan yang perlu ditekankan pada poin pembahasan ini ialah arti dari istiqomah, yaitu teguh pendirian. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembagian istiqomah. Iman yang sempurna adalah iman yang memiliki tiga hal, yakni hati, lisan, dan amal perbuatan. Orang beriman harus istiqomah dalam tiga hal tersebut, yaitu dia istiqomah menjaga kesucian hatinya, istiqomah menjaga kebenaran perkataannya, dan yang ketiga istiqomah menjaga perbuatan yang islami atau sesuai dengan syariat Islam. Ya, mohon maaf di situ tertulis 1, yang betul 1, 2, dan 3. Baik, kita masuk ke contoh dari perbuatan istiqomah. Dahulu Nabi SAW pernah dibujuk oleh pemuka Quraisy agar berhenti untuk mendakwahkan agama Islam. Maka Nabi berkata kepada pamannya, demi Allah, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarlah Allah nanti yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku, atau aku akan mati karenanya. Jadi Nabi SAW tidak terpengaruh oleh bujukan tersebut. Nabi SAW tetap istiqomah, tetap teguh pendirian di atas jalan kebenaran, dan tidak berpaling dari kebenaran. Maka dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran, yaitu hendaklah kita istiqomah di atas kebenaran meskipun banyak hal yang merintangi, baik itu bujukan atau yang selainnya. Baik anak-anak sekalian, cukup sampai di sini video pembelajaran hari ini.
Berikutnya, tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video atau penjelasan ini tentang yang pertama pengertian adil, kemudian yang kedua pembagian adil, kemudian yang ketiga pengertian istiqomah, dan yang keempat pembagian istiqomah. Baik, itu saja tugas untuk kalian. Pak Ilmi akhiri, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu